biasa menyiapkan siwak dan alat bersuci untuk Rasulullah SAW. Allah membangunkan beliau sebagaimana yang dia kehendaki. Maksudnya tergantung waktu yang Allah mudahkan. Bangun jam berapa, kalau kita sekarang itu Allah yang aturkan. Lalu beliau bersiwak, berwudu, lalu sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Ummin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang kisah ini. Ya, gitu. Dan sudah kita bahasakan dari awal kelas hadis kita ini, kalau setiap ada sahabat yang menceritakan, menyampaikan kronologis hadis, maka kita katakan keutamaan buat beliau sendiri. Ya. Aisyah di sini yang menyampaikan radhiyallahu anha tentang apa yang beliau lakukan sebagai istri untuk suaminya Nabi SAW. Pelajaran kedua, bahwasanya perlunya seorang istri menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suaminya, dan itu bagian daripada ibadah, gitu kan? Apapun sifatnya. Nah, kalau Aisyah menyebutkan sini hal-hal yang kecil, kebutuhan bersuci, siwak, odol, sikat gigi kalau kita sekarang, sabun, sampo, handuk, segala macam, ini jangan dianggap remeh karena bagian daripada ibadah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang istri untuk memenuhi kebutuhan suaminya bagian dari ibadah. Sudah pernah kita sebutkan hadis, istri manapun yang sholat 5 waktu, gak disebutkan ibadah sholat sunnahnya, puasa Ramadan gak disebutkan puasa sunnahnya, dan melayani atau taat dan pada suaminya, kecuali pada saat meninggal, di sini termasuk pelayanannya, kecuali pada saat dia meninggal, dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Jadi memang ini bagian daripada hal yang dianjurkan. Aisyah tidak menyampaikan ini, kunna nu'id, kami dulu menyiapkan siwak Nabi dan perlengkapan bersuci beliau. Ini berarti beliau ingin menggambarkan, kami ini para istri buat ini loh pada Nabi. Artinya kalian hai muslimah buatlah ini pada suami kalian. Itu maknanya, pesannya itu. Kalau enggak, untuk apa Aisyah menceritakan? Kan tidak perlu gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana seseorang muslim bangun di malam hari ya, sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia misalnya sudah tidur yang cukup, kemudian dia bisa, misal habis isya sudah sangat ngantuk, udah tidur nih. Terus terbangun jam 1 malam. Ya udah, dan tidak ngantuk, sudah sholat aja. Gitu kan. Kalau ada orang memang tidurnya mungkin telat jam 10, jam 11, atau jam 12 malam. Dia bangun setengah jam sebelum subuh, ya sudah. Intinya sebenarnya tidak ada penentuan harus sholat malam di jam sekian. Tetapi makna lainnya juga bukan berarti meninggalkan sholat malam. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan kalau beliau benar-benar dalam kondisi tidak memungkinkan, maka beliau tetap kerjakan walaupun dalam kondisi duduk. Walaupun dalam kondisi duduk, jadi betul-betul malam itu tidak pernah ditinggalkan. Karena itu waktu mustajab dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa diterima dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itulah di sepertiga malam atau di malam-malam hari itu. Kemudian pelajaran keempat yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW pada saat bangun bersiwak, dan beliau hubungkan siwak itu dengan wudhu dan juga sholat. Nah ada hadis yang lain menyebutkan, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka siwak setiap kali mau wudhu. Berarti di sini kita bisa menggabungkan, ada lagi ekstra amalan kita yang menambah pahala, yaitu bersiwak dengan niat menjalankan sunnah Nabi. Kalau boleh bangun tidur bersiwak, kita dapat pahala lagi kalau kita pas mau wudu, siwak lagi yang kedua kali, gitu kan? Dengan niat siwaknya itu karena perintah sebelum wudu. Kemudian nanti pada saat mau sholat bersiwak lagi, karena niat menjalankan sunnah Nabi, bersiwak sebelum sholat. Nah jadi setiap ada celah di mana kita bisa dapatkan sunnah, kita lakukan. Masih kan saya pernah sampaikan bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau minum segelas air, beliau minum 10-11 kali. Beliau nggak buru-buru habisin. Karena ingin mengejar, kan dianjurkan setiap minum dan makan baca bismillah. Jadi beliau anggap satu tegukan itu adalah kesempatan baca bismillah, kesempatan juga bilang alhamdulillah. Nah ini berarti menandakan orang mengejar pahala di situ. Itu mungkin tidak semua orang berpikir. Saya pernah singgung Bapak Ibu sekalian, kapan kita punya ide-ide seperti ini? Kalau kita sudah membiasakan diri fokus mengerjakan ibadah tertentu, nanti Allah akan datangkan keberkahan. Orang yang belum pernah berdoa, dia akan kebingungan harus ucapin apa dalam doanya. Tapi orang yang sudah rutin berdoa, walaupun itu terulang-ulang doanya, nanti Allah akan datangkan keberkahan, muncul ide untuk mengucapkan doa yang lain, doa yang lain. Makin sering berdoa makin dapat keberkahan. Orang kalau pertama kali sholat malam mungkin dia berat dan dia bingung harus baca surah apa. Tapi kalau sudah sebulan, setahun, nanti dia jadi kebiasaan, terbiasa. Nanti dia terus akan punya muncul ide keberkahan di ibadah yang sama
untuk melakukan hal-hal yang mungkin dia belum terfikir sebelumnya. Kayak mengkhatam Al-Quran, misalnya memakai pakaian khusus lebih bersih dari sebelumnya misalnya dan seterusnya. Nah ini akan ada keberkahan di jenis ibadah kalau kita sudah sering kerjakan. Makanya dikerjakan dulu, nanti dia akan menjadi sebuah pola dan Allah berikan keberkahan. Nah seperti itu gambarannya. Jadi kita bisa mengambil banyak sekali pahala dari sunnah-sunnah Nabi SAW ini. Juga pernah kami sampaikan di Tablik Akbar di Blok M tentang serial sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada satu mantan budak, beliau bernama Nafi'. Nafi' ini Abdullah bin Umar pernah beli jadi budak beliau, waktu itu di masa itu ada perbudakan, lalu beliau bebaskan. Makanya ditulis Nafi' maulanya Abdullah bin Umar. Ini orang soleh banget. Jadi Abdullah bin Umar didik dia menjadi murid utamanya sehingga banyak menukil hadis tentang Abdullah bin Umar. Satu kali pernah ditanya oleh orang-orang lain kepada Nafi', bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar? Mereka mau tahu Abdullah bin Umar ini sholat malam seperti apa sih? Karena dia terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik dengan Nabi. Abdullah bin Umar ini sangat fanatik. Nabi tidak pernah sampaikan perkataan atau perbuatan dicontohkan kecuali langsung Abdullah bin Umar berusaha, dia orang pertama mengerjakan dan dijaga sampai dia mati. Ya, itu luar biasa. Maka apa kata Nafi'? Kalian tidak mampu mengikutinya. Untuk sholat malamnya ditanya, kalian tidak mampu. Kenapa? Nafi' jelasin. Karena Abdullah bin Umar saking ingin dapat pahala, setiap salam 2 rakaat sholat malam, beliau kembali uduk baru. Karena dianggap sholat yang selanjutnya itu juga ada hubungannya sama uduk. Dia tidak cukup dengan 1 kali uduk untuk meraih pahala pengguguran dosa dengan uduk dan meraih pahala sunnah menjalankan uduk. Jadi kalau dia sholat 11 rakaat itu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu kan berarti tahajudnya 8 rakaat, berarti 4 kali dia uduk. Witirnya 21 berarti 2 kali lagi uduk. Berarti 6 kali uduk untuk sholat tahajudnya. Ini berarti menandakan orang cari celah di mana dia bisa meraih pahala dari ekstra-ekstra ini. Gitu kan? Nah ini nanti semua ide-ide seperti ini yang membedakan derajat kita di surga. Karena banyaknya derajat yang di surga akan diraih dengan orang-orang yang melakukan amal-amal saleh ini.